Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama aku Ananda Syafitri dengan nomor BP 1910861014 dan aku merupakan salah satu anggota kelompok 7 mata kuliah sejarah Pers. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang sejarah jurnalistik di negara Jerman. Karena negara Jerman ini merupakan negara pilihan kelompok kami untuk membahas tentang Pers di negara tersebut. Nah, jadi aku bakal jelasin ke kalian gimana sejarah awal jurnalisme di negara Jerman ini. Jadi, sejarah jurnalisme di negara Jerman ini awalnya dimulai pada abad ke-16. Jerman menemukan percetakan saat itu dan menghasilkan surat kabar pertamanya pada abad ke-16 ini. Tetapi, karena Jerman ini terbagi menjadi begitu banyak negara yang bersaing, sehingga sebelum penyatuan pada tahun 1871 tidak ada surat kabar yang memainkan peran yang begitu dominan di jurnalisme Jerman ini. Nah, perkembangan awal dari jurnalisme negara Jerman ini adalah dimulai dari pedagang Eropa modern yang awalnya bertukar berita tentang berita keuangan dan komersial, dan beberapa memulai buletin reguler untuk klien mereka. Salah satu contoh dari jenis pedagang ini adalah pemodal Jerman abad ke-16 yang bernama Fugger. Ia tidak hanya menerima berita bisnis saja dari korespondennya, tetapi juga berita sensasional dan juga gosip. Terbukti dalam korespondensi Fugger dengan jaringannya bahwa fiksi dan fakta adalah bagian penting dari publikasi berita awal. Dan jurnalisme Jerman pada abad 16 awal ini juga menyaksikan berita tulisan tangan berbasis langganan. Mereka yang berlangganan publikasi ini umumnya adalah pejabat pemerintah tingkat rendah dan juga pedagang. Mereka tidak mampu membeli jenis publikasi berita lain, tapi punya cukup uang untuk membayar langganan, yang pada saat itu masih mahal. Dan pada abad ke-16 juga 17, muncul banyak lembar berita tercetak yang merangkum tentang kisah pertempuran, perjanjian, raja, epidemi, dan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi di negara Jerman tersebut. Pada 1609, Johann Carolus menerbitkan surat kabar reguler pertama di Strasbourg yang terdiri dari buletin berita singkat. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari aku tentang awal mula perkembangan jurnalistik di negara Jerman. Selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan aku, yaitu Zefhana Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Zefhana Fauziah dengan BP 191086-3006. Nah, di sini tuh aku ingin melanjutkan pemaparan materi dari teman aku sebelumnya mengenai perkembangan sejarah pers di negara Jerman pada tahun 1620-an. Bagaimana ya perkembangan sejarah pers di negara Jerman pada tahun 1620-an? Nah, kalian ingin tahu kan? Yuk cekidot ads, tapi tunggu dulu, aku ingin sedikit menjelaskan bagaimana pers di negara Jerman sendiri. Dalam pasal 5 Konstitusi Jerman tertera tentang bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya baik dalam bentuk kata-kata, tulisan maupun gambar dan untuk menyebarkannya, serta berhak untuk mendapat informasi dari sumber publik tanpa dihalangi. Nah, kebebasan pers dan kebebasan pemberitaan melalui stasiun siaran dan film itu dijamin loh guys. Tidak ada penyensoran. Fakta menarik lagi nih guys, bahwa di Jerman itu merupakan pasar surat kabar terbesar kelima di dunia. Alasannya itu karena per hari itu bisa saja terbitan itu terjual sebanyak 16,1 juta per harian. Wow, banyak sekali ya guys. Dan 5 juta surat kabar mingguan dan koran mingguan. Wow, seperti harian supraregional, contohnya Die Welt, Taz, and Handelsblatt, serta surat kabar mingguan Die Zeit.
Hal ini menonjol karena mengutamakan jurnalisme investigasi yang disertai analisis latar belakang dan pembahasan secara luas. Wah, pantasan aja Jerman merupakan pasar terbesar surat kabar kelima di dunia. Ya jelas berkualitas lah tulisan-tulisan yang ada di surat kabar tersebut. Dengan jurnalisme investigasi, dengan analisis juga, dan tentunya dengan latar belakang yang sangat jelas. Surat kabar pertama yang ada di Jerman itu diterbitkan oleh Strasbourg di Bremen pada tahun 1609. Nah, pastinya surat kabar tersebut masih berbentuk sederhana. Sedangkan pada perkembangan sejarah pers di Jerman sendiri membentuk surat kabar yang sesungguhnya itu terbit pada tahun 1620-an di Frankfurt, Berlin, Hamburg, Vienna, Amsterdam, dan Antwerp. Pada tahun 1620-an juga, banyak kota besar memiliki surat kabar yang terdiri dari 4-8 halaman yang muncul secara tidak teratur. Semuanya itu disensor dengan ketat loh guys. Kenapa disensor dengan ketat? Karena hal ini bisa meminimalisirkan isi dalam surat kabar itu agar kata-katanya itu tidak terlalu mencekam dan tidak menyinggung pihak manapun. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bye-bye. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Sabir dengan nomor BP 1910863020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah jurnalisme di negara Jerman. Pada tahun 1660 muncullah surat kabar untuk pertama kalinya, yaitu di daerah Leipzig. Kemudian Prusia menjadi daerah yang semakin besar dan semakin dominan di antara negara-negara bagian lainnya di Jerman. Namun, ia memiliki surat kabar yang lemah dan dijaga dengan sangat ketat. Pengiklanan dilarang dan anggaran yang dilontarkan untuk surat kabar tersebut sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Fortuna Viandra, 191086-2012, akan melanjutkan penjelasan tentang pers Jerman di abad ke-17. Di abad ini, istilah koran sudah tidak asing lagi. Koran Jerman seperti Avisis diatur berdasarkan lokasi, asal, dan tanggal. Namun, ada juga beberapa koran Jerman yang sangat mengilustrasikan suatu peristiwa dan menerapkan tanggal keseluruhan untuk setiap masalah. Munculnya cabang media baru di abad ke-17 juga harus dilihat dalam hubungan dekat dengan penyebaran mesin cetak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafirah dengan nomor BP 1910862026. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah pers di Jerman pada tahun 1871. Pada tahun 1871, undang-undang pers yang ketat telah digunakan oleh Bismarck untuk membubarkan sosialis dan juga untuk mengancam editor yang bermusuhan. Adapun kebebasan pers di Jerman, kasus majalah politik mingguan Spiegel akan selalu diangkat kembali. Pada tahun 1962, majalah tersebut dituduh melakukan pengkhianatan terhadap negara karena melaporkan situasi militer di Jerman dan NATO. 4 tahun kemudian, bagaimanapun Spiegel memenangkan Mahkamah Konstitusi Jerman dalam prosesnya. Pers yang bebas, tidak tersentuh, dan tanpa sensor adalah inti dari sebuah negara yang mencakup kebebasan. Secara khusus, pers tentang isu-isu politik yang terbit secara teratur dan bebas sangat diperlukan oleh demokrasi modern. Kutipan ini dari putusan pengadilan saat itu. Jerman saat ini berada pada tingkat 18 dari 175 negara dalam daftar tahunan organisasi lintas batas reporter negara-negara yang menghormati kebebasan pers. Negara teratas termasuk Denmark, Irlandia, dan Finlandia. Sedangkan mereka yang menempati posisi terbawah yaitu Turkmenistan, Korea Utara, dan Eritrea. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizal Zetri, BP 1910861028. Kali ini saya membahas tentang sejarah pers Jerman pada tahun 1874 sampai dengan 1945.
Pada tahun 1874 muncul sebuah kekuatan pers baru yang terbesar, yang memiliki energi dan pluralistik dari berbagai opini publik setelah Perang Besar Dunia Kedua. Nah, kekuatan pers yang baru ini memiliki basis konsumennya tersendiri dari beberapa dekade sebelumnya. Lanjut pada tahun 1945, kekuatan penduduk mengambil alih semua surat kabar di Jerman dan membersihkannya dari pengaruh Nazi. Tidak terkecuali juga penduduk Amerika yang berada di Jerman. Mereka memulai surat kabarnya sendiri yang berbasis di kota Munich. Surat kabar itu sendiri diedit oleh imigran Jerman dan Yahudi yang melarikan diri ke Amerika Serikat sebelum perang. Misinya adalah untuk mendorong demokrasi dan mengekspos orang Jerman tentang bagaimana budaya Amerika beroperasi. Berita itu berisi rincian tentang olahraga, politik, bisnis, Hollywood, dan mode internasional lainnya. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang membahas tentang sejarah pers dari Jerman.